Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya sedikit sharing ataupun berbagi apakah usaha toko sembako masih bisa menjanjikan untuk saat ini ataupun untuk 5 tahun ke depan ataupun untuk masa yang akan datang dan seterusnya. Oke, ini saya mau sedikit bercerita saja apa yang saya lakukan selama saya berdagang ya selama ini. Kalau menurut saya itu masih relevan dan juga masih menjanjikan guys untuk masa yang akan datang. Jadi buat kalian silahkan mulai dari sekarang menabung ya. Buat kalian yang lagi di Korea, lagi merantau di Korea ataupun Jepang, Hong Kong, Taiwan, maupun di Singapura, Malaysia, Arab Saudi, maupun di benua Eropa ya, dimanapun kalian berada, ataupun di Indonesia juga. Jadi silakan saja rencanakan untuk membuat usaha toko sembako ataupun minimarket guys, karena usaha ini masih tetap menjanjikan dan juga tetap menarik guys. Sampai kapanpun peluang usaha toko sembako takkan pernah mati, tetap menarik dan juga tetap menjanjikan. Kenapa dan apa alasannya? Alasannya yang pertama itu toko sembako itu gini guys. Toko sembako itu menjual produk yang merupakan kebutuhan utama untuk setiap manusia atau setiap orang, dan digunakan kebutuhan itu untuk kebutuhan sehari-hari guys. Jadi misalkan saja contohnya beras, minyak, gula itu merupakan kebutuhan pokok yang dijual di toko sembako. Walaupun harga kebutuhan pokok itu kadang naik turun guys, ataupun kadang berubah-ubah harganya, tetapi permintaan konsumen akan kebutuhan pokok ini tetap dicari guys, ataupun masih stabil. Walaupun di situasi krisis pun atau sulit ya, tetap saja toko sembako masih relevan, sebab toko sembako menyediakan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang guys. Berbeda misalkan dengan toko lain guys, yang selain sembako mungkin itu agak berat ya. Hal inilah yang menjadi dasar kuat untuk kelangsungan bisnis toko sembako ini ataupun minimarket guys. Walaupun tingkat kompetisinya saat ini sangat tinggi, tetap saja usaha ini tetap menarik dan banyak masyarakat yang ingin membuka usaha ini guys. Karena apa? Karena ini merupakan kebutuhan pokok yang dijual guys. Terus untuk alasan yang kedua, kenapa toko sembako masih tetap menjanjikan? Karena untuk membuat toko sembako ataupun minimarket ataupun warung kelontong ya, untuk membuka usaha toko sembako ini itu modalnya fleksibel guys. Artinya pemilik toko sembako itu bisa memulai usaha ini dengan skala kecil ataupun dengan modal berapapun yang pemilik punya dulu guys. Bisa memulai dengan skala kecil, kemudian nanti misalkan laris ya, bertahap memperbesar usahanya atau tokonya sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar guys. Apalagi toko kalian nanti laris ya, jadi bisa membuka lebih besar lagi, diperluas lagi, dan dijual barang-barang yang mungkin selain kebutuhan pokok dijual juga guys. Jadi itu merupakan solusi untuk keberlangsungan usaha toko sembako guys. Jadi untuk membuat modelnya bisa skala kecil, menengah ataupun besar guys. Oke, untuk alasan yang ketiga itu untuk toko sembako itu bisa jual berbagai macam produk guys. Jadi tidak melulu untuk produk-produk kebutuhan pokok ataupun terbatas pada barang kebutuhan pokok saja, bisa juga memperluas dengan barang dagangan lainnya seperti misalkan kayak makanan ringan guys, terus snack-snack, terus mungkin kayak sabun-sabun, sapu-sapu dan lain-lain ya, kebutuhan perlengkapan rumah tangga mungkin, dan juga bisa kebutuhan top up ya, top up apapun ya, misalkan saja bayar pulsa, bayar token listrik, bayar BPJS, bayar dana dan lainnya guys. Jadi untuk top up apa saja itu
bisa dilakukan di toko sembako. Jadi toko sembako sangat fleksibel ya. Misalkan modal kalian besar ataupun banyak, itu bisa membuka minimarket juga. Pada dasarnya sama guys, konsepnya sama ya. Untuk alasan yang keempat, kenapa toko sembako masih menjanjikan dan menarik, itu karena gini guys, toko sembako itu mempunyai potensi pelanggan yang besar ya. Jadi kenapa kok dibilang seperti itu? Karena gini logikanya ya, semakin banyak orang itu semakin besar juga peluang untuk usaha toko sembako ini guys. Misalkan saja gini guys, contohnya ya, misalkan jumlah penduduk komplek ataupun perumahan itu semakin padat ya, atau bertambah banyak, berarti kan kebutuhan akan bahan pokok akan meningkat juga guys. Sehingga untuk usaha toko sembako ini masih relevan ya, ataupun masih oke, dan juga masih tetap menjanjikan ya. Apalagi toko kalian itu berada di tengah-tengah komplek pemukiman yang padat sekali penduduknya, pasti akan berkembang dan juga insya Allah akan laris ya. Walaupun toko sembako itu untungnya kecil, insya Allah kecil ditumpuk-tumpuk ya, jadi nantinya jadi banyak, sedikit demi sedikit dikumpulin, lama-lama juga jadi bukit guys. Mungkin cocok pepatah itu untuk menggambarkan usaha toko sembako. Jadi buat kalian ya, silahkan menabung dulu, nanti habis merantau silahkan buat toko sembako. Untuk alasannya kelima ya, untuk toko sembako tetap masih relevan ataupun menarik ya, karena toko sembako itu cenderung mudah dikenali guys, mudah dikenali oleh pelanggan ataupun masyarakat ya. Dan juga toko sembako itu mempunyai ciri khas sendiri. Contohnya saja, pasti yang dipajang itu barang-barang kebutuhan pokok yang utama ya, pasti itu sudah masuk ke dalam toko sembako guys. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat toko sembako. Yang penting kalian punya uang, punya modal, baik modalnya kecil maupun besar, itu bisa saja membuat usaha toko sembako guys. Jadi kuncinya untuk membuat toko sembako ya, ataupun minimarket kalian itu harus ini guys, yang terpenting sekali itu saya kasih tahu, yaitu tempatnya harus strategis guys. Setelah tempatnya itu bagus dan juga strategis, itu baru kalian itu berani ya untuk membuka minimarket ataupun toko sembako. Untuk ciri-ciri tempat strategis itu ada di video sebelumnya guys, silahkan saja dicari di playlist ya, sudah saya jelasin banyak di situ. Kemudian supaya toko kalian juga bisa laris ya, itu atur juga tata letaknya. Jadi atur tata letak barang di toko kalian dengan baik dan juga menarik, dan juga jaga kebersihan toko. Berikan pencahayaan yang cukup ya, biar barang-barangnya kelihatan dan terlihat dengan jelas. Terus yang terakhir itu pelayanan yang ramah dan baik ke pelanggan tentunya, supaya nantinya toko kalian menjadi ramai tentunya guys. Jadi konsepnya seperti itu ya untuk membuat toko sembako. Jadi jangan ragu buat kalian yang masih merantau dimanapun kalian berada, walau di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, silahkan saja ditabung dulu, nanti sudah banyak uang silahkan usaha toko sembako saja di kampung ataupun di rumah kalian. Bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada, mungkin di depan rumah ataupun di membuka di tempat yang baru guys. Misalkan kalian punya lahan baru, silahkan dibangun, dibuat minimarket ataupun toko sembako. Oke, saya kira cukup sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan saja bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan mohon dibantu subscribe-nya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga saja rezeki tambah lancar, berkah dan juga barokah.
Sehat-sehat selalu teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.